Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sahabat kakang aja. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan bahas ataupun saya akan jawab dari salah satu subscriber saya, yaitu Bang Fahru Roji. Oke, terima kasih buat Bang Roji, makasih banget gitu ya. Dan di sini dia mungkin bertanya dan bisa mewakili kalian juga gitu ya, seperti halnya di sini. Saya gak paham maksudnya itu, dan berkali-kali saya udah di blog masih tetap aja ditolak disebabkan iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang. Oke, jadi sebenarnya sih ini udah dijelaskan juga ya di dalam video ini gitu ya. Nah, jadi ini penyebabnya yaitu blog kalian ataupun artikel kalian ini belum memenuhi syarat, jadi kita ini langsung ditautkan aja ke Google AdSense gitu ya. Sedangkan di aturan kebijakan blog itu sendiri bahwa kita ini kalau misalkan belum memenuhi syarat ataupun belum 100%, kita ini tidak boleh menautkan ke Google AdSense gitu ya. Nah, seperti hanya dijelaskan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Oke, mari kita bahas di sini dan mungkin saya akan jawab di sini. Di sini cara mengatasi iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang. Nah, di sini Google AdSense adalah sebuah layanan program jasa periklan yang dikelola oleh Google. Setiap pemilik blog atau website di seluruh dunia dapat menggunakan program Google AdSense. Oke, di sini pada saat kamu mendaftar blog atau website kamu ke Google AdSense, mungkin kamu pernah mendapat pesan penolakan seperti situs Anda belum siap untuk menampilkan iklan seperti berikut gitu ya. Situs Anda belum siap untuk menampilkan iklan. Di sini kami menemukan beberapa pelanggaran kebijakan di situs Anda yang berarti situs Anda belum siap untuk menampilkan iklan. Seperti halnya dijelaskan di sini, iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang. Di sini kami tidak mengizinkan iklan yang ditayangkan Google di layar gitu ya, tanpa konten atau dengan konten bernilai rendah. Jadi maksudnya ini adalah konten bernilai rendah ini adalah artikel kalian ini bukan berarti jelek ataupun kurang bagus, tetapi artikel kalian ini kemungkinan pengunjungnya masih sedikit gitu ya. Itu yang dimaksud konten bernilai rendah. Oke, di sini yang masih dalam proses pembuatan. Nah, seperti hanya dijelaskan tadi gitu ya. Kemungkinan situs kalian ini masih dalam baru 90 ataupun baru 50%, lalu kalian ditautkan ke Google AdSense. Nah, kemungkinan akan ada notifikasi yaitu iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang, akan ada penolakan gitu ya, karena kita ini belum memenuhi syarat di bagian blognya. Di sini yang masih dalam proses pembuatan yang digunakan untuk notifikasi, navigasi atau tujuan perilaku lainnya. Nah, kita langsung scroll aja ke bawah. Di sini ada poin pertama tercantum iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang, dan itulah yang menjadi inti permasalahannya. Nah, kita langsung di sini berdasarkan pengalaman penulis, hal yang perlu dilakukan yaitu mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Google itu sendiri. Kami dapat mengikuti aturan bantuan berasal ataupun berasal dari Google gitu ya. Di sini yang pertama, konten yang kamu berikan harus bernilai bagi pengguna dan menjadi titik fokus bagi pengguna yang mengunjungi situs atau aplikasi kamu. Nah, jadi blog kalian ataupun situs kalian ini mungkin masih dalam tahap proses. Jadi kalau misalkan kalian mau buat situs, kalian buat situs misalkan tutorial seputar YouTube ya, kalian harus bahas tutorial seputar YouTube gitu ya. Jadi jangan sampai kalian bahas tutorial YouTube terus bahas lagi berbeda seperti halnya di YouTube. Kalau di YouTube ya video apa saja kalian bisa diupload, tetapi di artikel ini kalian nggak boleh gitu ya. Seperti hanya dijelaskan di sini, buatlah halaman ataupun pengguna yang mengunjungi situs atau aplikasi kamu gitu ya. Selanjutnya di bagian buatlah halaman navigasi yang jelas. Nah, jadi halaman kalian ini mungkin masih belum jelas, pengunjungnya sedikit, jadi berbeda misalkan seperti halnya bahas seputar misalkan nama channelnya. Kalau di YouTube ya nama channelnya misalkan tutorial, tetapi pas dilihat di videonya ini bahas seputar apa gitu ya, jadi berbeda. Nah, kita ini harus jelas di bagian artikel juga gitu ya. Di sini selanjutnya nomor 3 yaitu jangan buat konten atau artikel bernilai rendah. Kamu dapat membaca terkait niche dan jumlah kata per artikel yang disarankan. Nah, kemungkinan artikel kalian ini memiliki kata yang diulangi gitu ya. Nah, itu yang disebut konten bernilai rendah.
Oke, selanjutnya jangan mengajukan AdSense ketika halaman itu masih belum benar-benar siap dibuat. Nah, kemungkinan ini masalahnya ya. Jadi artikel kalian ini belum memenuhi syarat ataupun belum 100%, kalian ini langsung ditautkan ke Google AdSense. Otomatis kalian ini bakal ada penolakan gitu ya dari pihak AdSense karena artikel ataupun website yang kalian buat ini belum memenuhi syarat. Itu poin pertamanya gitu ya. Di sini selanjutnya ya, contoh tambahan yang dapat membantu kamu memahami kebijakan terkait penolakan iklan yang ditayangkan Google pada layar tanpa konten penayang berdasarkan bantuan publisher place dari Google. Di sini iklan tidak boleh ditempatkan pada layar buntu atau tanpa konten, misalkan halaman terima kasih, login keluar ataupun error. Selanjutnya, iklan tidak boleh ditempatkan dalam aplikasi yang fokus berinteraksi utamanya adalah pengguna tidak melihat layar, misalkan aplikasi Center. Oke, terus jangan tempatkan iklan pada konten yang dibuat secara otomatis tanpa peninjauan atau seleksi manual. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan iklan secara otomatis, ya kita ini juga harus meninjau dulu konten seperti apa gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Oke, jadi intinya seperti itu ya, seperti hanya dijelaskan tadi. Nah, seperti hanya dijelaskan di sini. Jadi yang pertama, konten kamu berikan harus bernilai bagi pengguna dan menjadi titik fokus bagi pengguna yang mengunjungi situs atau aplikasi kamu. Buatlah halaman navigasi yang jelas gitu ya, jangan asal-asalan nama halamannya. Jangan buat konten ataupun artikel bernilai rendah. Yang dimaksud bernilai rendah ini adalah artikel kalian ini pengunjungnya masih sedikit gitu ya. Mungkin kalau misalkan di YouTube ini kalian ini kurang mengisi hashtag, jadi jangkauannya sedikit dibanding ini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi artikel kalian ini pengunjungnya sedikit, jadi saat orang lain mencari kata kunci tersebut, otomatis artikel kalian ini nggak bisa gitu ya. Kalian juga harus mengisi kata kunci juga sih di bagian artikel kalian biar artikel kalian ini seperti halnya di YouTube mudah ditemukan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu jangan mengajukan AdSense ketika artikel kalian ini belum siap digunakan gitu ya. Nah, seperti halnya selanjutnya, di sini jangan mengajukan AdSense ketika halaman itu masih belum benar-benar siap dibuat. Oke, jadi permasalahannya seperti itu ya. Semoga terjawab aja, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.